Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan proses pembuatan pulp kertas. Sebelumnya saya akan menyebutkan nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Dwi Mulyatika, dan 5 teman saya yaitu Dwi Novita, Dwi Nur Anissa, Friska Widiandini, Julia Cipta Lestari, dan Kuswika Dika Rahmita. Pengertian pulp dan kertas. Pulp atau bubur kertas adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku yang berserat, terdiri dari serat-serat, selulosa, dan hemilosa sebagai bahan baku kertas. Kertas ialah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan komparasi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan pulping. Kalian tahu nggak sih apa itu pulping? Nah, pulping itu adalah proses pemisahan serat selulosa dari bahan pencampur lignin dan pentosan. Pelepasan bentuk pulp menjadi serat atau kumpulan serat. Nah, mengapa ya lignin itu harus dihilangkan? Lignin harus dihilangkan karena dapat membuat kertas mengalami degradasi. Proses pembuatan pulp ada 3 jenis. Yang pertama ada cara mekanis, yang kedua ada cara kimia, dan yang ketiga ada cara semi kimia. Pembuatan pulp. Proses pembuatan pulp kertas. Proses pembuatan pulp dimulai dari pemisahan bahan baku di unit wood preparation, di mana bahan baku dari kayu yang dipotong-potong menjadi kayu gelondongan yang ditampung di suatu lapangan luas. Selanjutnya dilakukan pengupasan kulit kayu atau debarking oleh alat yang dinamakan drum barker, yaitu suatu bejana silinder berukuran panjang 28,5 meter dan berdiameter 5,5 meter yang berputar dengan kecepatan rata-rata 5,8 rpm. Kayu yang telah dikelupas kemudian dicacah menjadi chip dengan ukuran standar atau chip standar menggunakan chipper. Selanjutnya, chip tersebut memasuki vibrating screen yang bertujuan untuk memisahkan chip-chip yang berukuran standar dengan yang tidak memenuhi ukuran standar. Berdasarkan klasifikasi chip tersebut, klasifikasi yang dimaksud adalah chip standar memiliki panjang 10-25 mm, lebar 10-25 mm, tebal 5-8 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Anissa dari 10 KI 2. Pemasakan atau cooking. Pemasakan dilakukan di gester jenis cooking compass TM. Di gester ini terdiri dari touch separator dan screen section yang bekerja dengan metode sutured atau searah, dan terdapat juga zona washing yang dilakukan secara counter current. Metode pemasakannya cenderung pada suhu yang lebih rendah, tetapi dengan pemasakan yang cenderung lebih lama. Chips yang berasal dari chip shard diumpankan ke dalam chip buffer yang terdapat pada ujung belt conveyor. Kemudian chip masuk melalui atas impin dan diukur laju chipsnya menggunakan chip spreader. Impin merupakan vessel yang memiliki tekanan sama dengan atmosfer serta memiliki fungsi press streaming sekaligus impregnasi. Campuran white liquor dan black yang diekstrak dari transfer cheese collection dan atau dari bagian screen ligester dimasukkan ke bagian atas impin melalui central pitch. Sebelum chips bercampur ke dalam liquid, temperatur chips dinaikkan sampai 100 derajat Celcius dengan penambahan liquer yang sama, meningkatkan proses dehydrasi chips, pencucian dan penyaringan, washing dan cleaning.
Setelah tahap pemasakan, sebagian besar pulp masih mengandung knot atau mata kayu yang tidak masak. Kandungan tersebut harus dipisahkan dari pulp pada tahap awal dari proses pemisahan. Knot dilakukan dalam 3 tahap dalam pemisahan yang efisien dengan tujuan untuk mengurangi kandungan serat sekecil mungkin. Pada pemisahan tahap ketiga, research dari Charles Screen. Screening dilakukan dalam 3 tahap, yaitu primary screening, yang kedua secondary screening, yang ketiga tertiary screening. Sekian dari saya. Brown stock washing. Pulp yang dihembus di gester masih bercampur dengan sebagian cairan pemasak yang mengandung sisa bahan kimia pemasak dan lignin yang terlarut dalam kayu. Kotoran-kotoran yang terlarut dalam pulp tersebut dicuci di brown stock washing dengan menggunakan metode secara berlawanan arah atau counter current, yang dimana air panas hanya digunakan sebagai pencuci akhir dari rantai pencucian. Delignification, proses oksigen delignifikasi yang merupakan proses pre-bleaching terhadap pulp coklat untuk mengurangi lignin yang terkandung dalam pulp coklat tersebut yang belum mengalami proses pemutihan. Setelah melakukan proses delignifikasi, bilangan kappa berkurang kurang lebih 14. Dan fungsi dari proses ini adalah menghemat bahan-bahan kimia yang mahal di proses pemutihan dan mengurangi dampak dalam lingkungan. Bleaching, proses pemutihan terdiri dari 2 line, di mana line 1 terdiri dari tahap CD, EOP, D1, dan D2 yang masih menggunakan proses konvensional atau proses non-EVC, yaitu elementary chlorine free, yaitu proses pemutihan yang menggunakan senyawa klor atau Cl2. Sedangkan line 2 yaitu menggunakan tahapan D0, EOP, dan D1 yang merupakan proses EVC yang menggunakan klorin dalam bentuk senyawa lain yaitu klor dioksida sehingga mengurangi dampak pencemaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Cipta Lestari akan membacakan pembentukan lembaran pulp. Pulp yang telah diputihkan selanjutnya dikirim ke unit pulp machine yang mengenai masalah penyediaan pulp set atau lembaran dengan proses kerja sebagai berikut. Yang pertama, screening merupakan tahap penyaringan dan membentuk serat yang lebih homogen tanpa ada pengontor yang halus maupun kasar. Yang kedua itu dewatering merupakan tahap pengurangan kadar air dan terdiri dari 2 tahap yaitu DWP dan HDP. Ketiga, drying merupakan tahap pengeringan lembaran pulp dengan menggunakan steam atau uap panas. Keempat, pulp cutting dan bale handling merupakan tahap akhir proses pulp machine. Di sini dilakukan pemotongan dan pengemasan. Tahap penyaringan atau Shredding plants merupakan proses bleaching dan dewatering machine yang berfungsi sebagai penyaringan kotoran-kotoran yang ada pada bubur serat atau fiber. Tahap pengurangan kadar air atau dewatering. Dewatering plant adalah proses pengurangan kadar air dari bubur serat serta proses pembuatan lembaran pulp. Tahap pengeringan akhir drying. Proses pengeringan pulp dengan menggunakan udara panas yang dihembuskan ke permukaan bagian atas dan bawah pulp, di mana drying kabinet di sini terdiri dari menara kipas, fan section, dan tiap bagian mempunyai kipas circulation fan, pipa yang berisi uap pemanas, dan blowbox, sehingga akan terjadi lagi pengurangan kadar air sampai dengan 35% sampai 40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusika Dika Rahmita dari kelas 10 KI2. Saya akan menjelaskan tahap pemotongan atau pulp cutting dan bale handling.
Pulp yang keluar dari dryer kemudian akan masuk ke dalam bagian cutter layboy untuk dipotong sesuai ukuran standar, yaitu 616 mm dikali 840 mm. Kemudian pulp akan ditampung di dalam layboy untuk disusun menjadi bale atau pengepakan di unit bale handling. Setelah itu, pulp akan melakukan tahap penyimpanan atau warehouse dan didistribusi. Setelah pulp dijadikan dalam satu unit, yaitu berisi 8 bale, kemudian akan diangkat menggunakan forklift untuk disimpan di gedung produksi atau warehouse untuk siap dipanaskan. Untuk menangani penyimpanan baik untuk pulp, tisu, maupun produk chemical lainnya, memiliki beberapa gudang, baik gudang tertutup maupun gudang terbuka, yang dikelola dengan rapi dan penanganan yang cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.